Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar topik tentang Kidung Agung Kitab Purno. Ya, ini ada pertanyaan dari saudara kita Yos. Ya, saya kasih nama Yos ya. Oke. Shalom Mbak Rey. Bagaimana cara singkat menjelaskan Kitab Kidung Agung yang jelas-jelas menggambarkan ciri-ciri tubuh pria dan wanita yang seakan-akan pornografi? Saya ngerti, tapi cara menjelaskannya dengan rapi saya belum bisa, Pak Ri. Oke, saya jawab. Ya, kalau bro sudah tahu, maka ya jelaskan saja, memakai bahasa bro saja. Yang penting harus ada dasar firmannya, bro. Ingat ya, harus ada dasar firmannya. Nah, itu camkan itu ya. Tidak boleh berdasarkan pikiran sendiri ya, atau pendapat orang lain ya, atau kata siapapun juga lah ya, bukan kata firman Allah. Nah, itu jangan ya. Kenapa ya? Karena kalau menurut diri sendiri ya, atau kata orang, itu bisa salah, bro. Tapi kalau menurut kata firman Allah, nah itu pasti benar. Kenapa? Ya kan, firman Allah itu kan yang bicara kan Allah sendiri, artinya yang membuat firman itu kan Allah sendiri atau Bapa ya kan. Nah, jadi kan tidak mungkin salah gitu loh maksudnya. Tapi kalau manusia bisa salah ya kan, karena dia kan bukan yang membuat firman toh. Paham ya? Lalu Yesusnya berkata, oh iya paham Pak. Jadi menurut kata firmannya atau Alkitab itu bagaimana Pak tentang kitab Kidung Agung itu Pak? Saya jawab, oke, ya, bro harus tahu dulu bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang menggambarkan tentang Tuhan Yesus dengan mempelainya. Ya, ini siapa? Jemaat atau orang percaya alias orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru dan sudah punya Roh Kudus, bro. Nah, itu gambaran saja ya, paham kah? Nah, ini bukti ayatnya ya, harus ada dasarnya, jangan asal ngomong. Ada di 2 Korintus 11 ayat 2. Ini bukti bahwa kita nih orang-orang percaya ini adalah calon mempelai daripada Tuhan Yesus. Demikian bunyi firman Allah, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, ini maksudnya kepada jemaat ya, Paulus ngomong kepada jemaat Korintus waktu itu, yang mewakili kita juga kan. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada siapa? Kepada Kristus atau Tuhan Yesus. Jelas kan? Nah, ini jadi yang di kitab Kidung Agung itu gambaran, karena ini kita digambarkan sebagai calon mempelai perempuan, Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki gitu loh. Jadi ingat-ingat nih, gambaran nih jangan dilupakan, bro ya. Lalu Yesus berkata, oh iya ya, jadi kita yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah punya Roh Kudus itu adalah calon mempelainya Kristus gitu ya Pak. Jadi artinya kitab Kidung Agung itu cuma gambaran saja ya Pak ya. Saya jawab, iya bro. Nah, biasanya orang di luar sana itu ya sengaja memakai kitab Kidung Agung itu untuk menyerang orang Kristen, bro. Nah, gitu masalahnya. Mereka berkata bahwa kitab Kidung Agung itu bukan kitab suci, tapi kitab porno. Nah, lalu mereka tunjukkan ayat-ayatnya isinya begini begitu. Ya karena kenapa kok begitu ya? Karena mereka itu cuma membaca secara hurufiah saja tanpa mengetahui maksud dari yang sebenarnya gitu loh, bro. Ya itu sih karena mereka kan memang sudah kena racun ajaran Sipiot lewat agama dan aliran sesat, bro. Jadi hatinya sudah penuh kebencian terhadap orang percaya. Nah gitu loh, paham ya? Lalu Yesus berkata, oh gitu ya. Jadi intinya kitab Kidung Agung itu cuma gambaran tentang Tuhan Yesus dengan orang percaya yang dilukiskan lewat kisah hubungan antara seorang pengantin pria dengan pengantin wanita gitu ya Pak.
Saya jawab iya bro, jadi artinya bukan tentang pornonya yang disoroti tapi tentang keindahannya gitu loh. Keindahan di situ yang diumpamakan sebagai apa, sepasang pengantin. Kan memang kalau kita jadi pengantin, bagi orang yang sudah pernah mengalami jadi apa namanya pengantin kan bisa tahu ya, pasti ya, nggak mungkin nggak tahu sudah pernah jadi pengantin. Kalau belum pernah jadi pengantin ya itu nggak usah ngomong ya. Artinya bagi orang-orang yang sudah jadi pengantin pasti mengerti ini keindahan di sini gitu loh. Nah itu digambarkannya seperti itu indahnya gitu loh. Nah tentu saja kitab Kidung Agung itu harus dijelaskan dulu kepada siapa saja ya, khususnya bagi orang yang mau membaca kitab Kidung Agung dan yang sudah umurnya sudah dewasa lah ya. Anak-anak ya kan tidak mungkin mau dikasih itu ya, dia kan belum pernah tahu, belum pernah mengalami. Wah bagaimana, ada malah bingung. Nah cuman anak-anak juga harus dikasih tahu bahwa kitab itu bukan kitab pornografi atau kitab apa namanya jorok dan sebagainya yang dilontarkan fitnah dari mereka orang-orang yang tidak percaya, itu bukan. Tapi itu gambaran, lukisan, bahwa itu melukiskan antara, kalau ilustrasi antara Tuhan Yesus dengan orang percaya gitu. Nah sehingga orang yang membaca kitab itu tahu maksudnya, bukan salah paham lalu memfitnah Allah dengan berkata, wah kitab Kidung Agung itu bukan kitab suci, masa kitab suci kok isinya seperti kayak gitu, pornografi. Waduh, itu orang-orang yang tidak percaya kan pakai gitu, paham ya bro ya. Lalu Yesus berkata, oh gitu, ya paham pak, saya pak. Nah jadi ternyata mereka itu cuma gara-gara sudah kena ajaran salah atau sesat dari Sibiot lewat agama dan aliran sesat, jadi mereka berpikir kayak gitu ya pak. Saya jawab betul bro, ini ada ayatnya bro ya, di 1 Timotius 4 ayat 1, demikian bunyi firman Allah. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah ya, perhatikan itu roh-roh penyesat itu artinya ada rohnya di dalam ajaran sesat itu loh bro, gitu loh ya, bukan cuma sekedar ajaran saja tapi ada rohnya, namanya roh penyesat, dan ajarannya namanya ajaran setan-setan. Kan jelas sekali itu kita sudah menulis itu. Paham ya? Lalu Yesus berkata, oh iya ya sudah pak, sudah paham pak. Oke, terima kasih pak buat penjelasannya pak ya. Saya percaya bahwa saya akan memberi jawaban kepada orang yang memfitnah itu pak. Oke bro, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.